Coba bentar. Kapan terakhir kali gue ngebahas soal MBG? Biar kita cross check secara timeline ya. Ya ini masalah nge-DWP di gunung. Ya sehari yang lalu, 2 hari yang lalu Kalimantan kebakaran. 3 hari, enggak sih, kebakarannya udah dari tanggal 9 Agustus coy. Facebook belum 1 hari. Ini meme timpa 17 Agustus, inget gue. Oh 7 hari yang lalu coy. 7 hari yang lalu kita ngebahas soal MBG. Terakhir kali itu tentang ada kepala SPPG di Karanganyar yang keracunan usai cicipi menu MBG buatan dapurnya sendiri. Terus abis itu ada kabar juga Bupati Karo yang ngebuat orang-orang marah gitu ya karena nyebut keracunan. MBG itu berita baik dalam tanda kutip. Meskipun konteksnya kita udah tahu ya apa. Jadi ada alasan kenapa gue balik lagi ngomongin soal MBG. Bukan karena udah genap 1 minggu ya. Tapi ada salah satu berita yang tiba-tiba lewat TL gue terkait program strategis ini. Dikirim sama Pojok Karawang. Ini harusnya media yang kredibel ya. Dimana judulnya diduga keracunan ikan korban MBG alami gangguan saraf otak. Innalillahi. Kayak lu bayangin nih. Visi dan juga tujuan dari MBG sendiri itu adalah mengurangi angka malnutrisi, stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia ya. Terus habis itu meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. Dan ini juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM. Namun di saat yang bersamaan, kita ngeliat kabar seperti ini. Diduga keracunan ikan, korban MBG alami gangguan saraf otak. Udah mah gizinya nggak terpenuhi, ya. Ini bakal menurunkan jelas ya kemampuan belajarnya dan menggerakkan UMKM. Pada dasarnya kalau misalnya kita lihat dari hasil sidang MK di mana MBG sendiri itu menyerap anggaran pendidikan, emang udah selayaknya gitu yang kayak gini tuh bisa diprioritaskan untuk pendidikan dulu, bukan pembukaan lapangan pekerjaan gitu loh. Ya, detail beritanya kita bakal bahas bareng-bareng terkait ini semua. Ya, jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Jadi seumur umur gue gak pernah ngebayangin ada bocah-bocah gitu ya makan jajanan SD di depan sekolah yang tiba-tiba diberitain kena gangguan saraf otak gitu loh. Ini kayak gue baru pertama kali mendengar kabar ada korban yang mengalami masalah serius kayak gini gara-gara makanan. Pertama kali gue lihat sekali lagi beritanya dari Pojok Karawang tanggal 20 Agustus pada jam 2 siang ya, dan detail lo bisa lihat dari afu.id. Dan ini merupakan follow up dari berita keracunan MBG di Brastagi, Sumatera Utara. Kebetulan lu juga bisa sering lihat ya gubernurnya, yaitu Bobi Nasution. Dimana ini merupakan insiden yang sangat amat fatal. Nah, karena gue ngebuat video tanggal 22 Agustus 2026, Kepala BGN pun udah buka suara terkait adanya permasalahan ini tanggal 20 Agustus 2026. Jadi pas banget di hari yang sama ketika ada kabar ini. Nah, kita bakal baca dulu bagaimana detailnya. Diduga keracunan ikan korban MBG alami gangguan saraf otak. Korban keracunan MBG alami gangguan saraf otak di mana salah satu korban Christmas Dayanti Sihite masih menjalani perawatan di RSU Haji Medan. Menurut keluarganya, dokter menyebut saraf otaknya mengalami masalah setelah Christmas mengalami kesulitan menelan, muntah hingga gangguan kejang. Lalu apa yang diduga menjadi penyebabnya? Investigasi sementara BGN menemukan sekitar 200-300 ekor ikan tidak dimasukkan ke freezer selama lebih dari 12 jam. Innalillahi. Kondisi tersebut diduga bisa memicu peningkatan histamin pada ikan seperti tuna, tongkol, cakalang, dan makarel. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah gitu. Tapi bukannya produk-produk basah atau kayak seafood gitu, ketika ada gejala anomali pasti mengeluarkan bau yang tidak sedap ya? Kagak kecium kah? Dalam kondisi tertentu, ikan yang tidak ditangani dengan baik juga dapat berkaitan dengan terbentuknya toksin yang mempengaruhi sistem saraf. Namun penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan. Di mana insiden ini berdampak pada sekitar 255-265 siswa di Karo. Semoga seluruh korban segera pulih dan keluarga mendapatkan penjelasan yang jelas. Amin, amin, robbal alamin. Ya, detail kita bakal baca bareng-bareng lewat artikel afu.id ini. Di mana penanganan medis terhadap para pelajar korban keracunan massal program makan bergizi gratis di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terus berlanjut di RSU Haji Medan. Hingga Selasa malam, tanggal 18 Agustus, total 3 siswi resmi dirujuk ke rumah sakit rujukan
profesi tersebut akibat kondisi kesehatan yang terus memprihatinkan. Ini gimana ya nanti absen dari sekolahnya ya? Balik-balik bakal banyak PR numpuk kah? Buset. Apa kalau di cover nilainya sama pemerintah? Ketiga korban perempuan tersebut adalah Christmas Dayanti dari SMA Negeri 1 Brastagi, anak SMA loh. Yang seenggaknya itu punya imun yang udah terbentuk, tetapnya bisa kena, serta F. Purba dan Ana Karina dari Yayasan Perguruan Bersama Brastagi. Kondisi beliau menjadi perhatian utama setelah tim medis dan keluarga mengkonfirmasi adanya keterlibatan gangguan saraf otak akibat paparan racun yang dialaminya. Orang tua korban si T menceritakan penderitaan anaknya yang sempat mengalami kekakuan fisik berat. Kata dokter, saraf otak anak saya bermasalah. Lehernya seperti terjepit, bahkan untuk minum lehernya harus ditarik terlebih dahulu agar air bisa masuk. Ia juga mengeluhkan rasa panas yang membakar dari perut hingga ke ulu hati. Innalillahi, Allah semoga diberikan kesembuhan buat Kak Christmas ya. She's not deserve it man, sumpah. Dari uang pajak itu. Selain kesulitan menelan dan sering muntah, korban juga sempat mengalami gangguan kejang serta trauma psikologis. Gangguan tersebut kerap membuat Christmas sering menjerit histeris di tengah malam di ruang perawatan. Sementara itu 2 korban tambahan yakni Purba yang sebelumnya dirawat di RS Evarina dan Ana Karina yang sempat dirawat di RS Amanda Brastagi menyusul dirujuk ke RS Haji Medan pada Selasa sore karena tak kunjung membaik. Keduanya masih mengeluhkan sesak napas, mual berat, serta pusing berkepanjangan. Ya Allah. Kendati demikian, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSU Haji Medan Fitradi Ulianda Siregar mengabarkan Christmas yang berada di ruang picu kini perlahan menunjukkan respon positif dan mulai dapat berkomunikasi, masih harus didiagnosis mengalami sindrom iritasi usus besar akibat dampak racun. Ya respon positif sih respon positif pak, cuman kan emang seharusnya nggak terjadi gitu ya. Apalagi DPR sendiri udah bilang ke MBG gitu ya, zero accident kok nggak salah. Bentar, gue cek dulu. Zero accident MBG. Mana ya? Oh. Kepala SPG mual dan muntah usai cicipi MBG. Ya Allah, DPR Karanganyar tegaskan zero accident. Ya DPRD guys, bukan DPR ya, tapi tetaplah sama gitu ya, DPR juga. Lanjut ya. Alhamdulillah kondisi adik siswi tersebut sudah mulai membaik, kata Kabid Pelayanan Medik dan Keperawatan RSU Haji Medan Fitradi Ulianda Siregar. Ini emang harus benar-benar sepenuh hati sih buat recovery-nya. Kalau misalnya pada akhirnya nojulun jalik semoga kejadian gitu ya, ini makin buruk ya jelas MBG sendiri bisa itu disalahkan gara-gara ini. Apalagi dengan fakta kalau misalkan ketika lu tanya ke Google ya apakah keracunan MBG udah ada yang dipidana, diringkas sama ya belum ada nih pihak pengelola atau penyelenggara program MBG yang dijatuh vonis pidana berkekuatan hukum tetap terkait kasus keracunan. Gokil. Makanya ada alasan kenapa Amnesty Indonesia itu minta MBG di stop. Mana ya? Bentar. Nih. Amnesty International. MBG tidak layak diteruskan. Ya, lanjut. Semua ini makin miris saya kalau misalnya lihat dari visi MBG itu apaan, gokil. Jadi benar-benar berbanding terbalik banget cuy. Lanjut ya, Fitradi menjelaskan, meski masih dirawat di picu, Christmas sudah mulai bisa duduk hingga berkomunikasi dengan baik. Korban sebelumnya disebut mengalami sindrom iritasi usus besar dengan gejala seperti sakit perut, kembung, hingga perut begah. Waduh, gak enak banget tuh. Sumpah gue pun ngerasain ya, asam lambung juga udah gak enak banget, apalagi sindrom-sindrom kayak gini coba. Penyebab utama tragedi yang meracuni 255 hingga 265 siswa di Karo akhirnya terkuak setelah investigasi internal Badan Gizi Nasional atau BGN. Kepala BGN Sudaryono mengkonfirmasi adanya kelalaian fatal terkait pemutusan sistem rantai dingin atau cold chain dalam pengelolaan bahan baku makanan. Kami coba cek investigasi sementara, jadi itu kelalaian ada pada pengolahan. Bahan baku ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, tapi ada sekitar 200 sampai 300 ekor yang tidak masuk freezer. Itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Oke, karena ini masuk ke dalam klarifikasi dari pihak MBG-nya, kita bakal langsung baca aja ya dari berita Detik Health ini. Judulnya Kepala BGN buka suara soal dugaan pemicu keracunan MBG di Brastagi. Ini harusnya sama ya case-nya. Jadi Kepala BGN saudaranya mengakui adanya trauma mendalam yang dirasakan oleh para siswa SMA Negeri 1 Brastagi Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Yang terjadi pasca insiden keracunan usai menyantap makanan dari program MBG.
Sudaryono memahami bahwa dampak psikologis ini tidak hanya menimpa para pelajar yang menjadi korban, tetapi juga dirasakan oleh keluarga, tentu saja. Maka dari itu, pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Saya paham yang trauma bukan hanya siswa-siswinya, tapi juga ada keluarga traumatis. Saya memahami itu dan kita akan terus perbaiki. Kejadian ini tidak boleh terulang kembali, katanya. Tanggal 19 Agustus 2026 beliau ngomongnya. Saat ini, BGN memfokuskan perhatian pada proses penanganan medis dan pemulihan bagi para siswa yang terdampak. Setelah seluruh korban ditangani, BGN bakal berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan Kementerian Kesehatan untuk penanganan pasca pengobatan. Penyebab keracunan dan sanksi tegas. Oke, sanksinya nih guys. Berdasarkan penelusuran awal, Sudaryono mengungkapkan bahwa kasus keracunan ini dipicu oleh kelalaian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG dalam mengolah serta menyimpan bahan pangan khususnya olahan ikan. Pengelola dapur diketahui tidak menyimpan pasokan ikan di dalam freezer atau fasilitas pendingin sebagaimana mestinya. Hal ini membuat kualitas bahan makanan menurun. Dapurnya kami tutup untuk diinvestigasi. Kemudian kepala SPPG-nya kami copot karena ini kelihatan fatal. Kami mempertimbangkan untuk melakukan pemecatan status PPPK-nya, of course. Masih yang kena kepala SPPG-nya dulu ya. Yang punya yayasan kayaknya masih belum kesentuh, tapi ya silakan nilai sendiri. Tanya sanksi internal, BGN juga menggandeng pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Pihaknya memastikan akan bersikap terbuka selama proses hukum berjalan. Yang terakhir, Kepala BGN mengingatkan SOP konsumsi makanan. Di sisi lain, Sudaryono turut menghimbau para penerima manfaat program BG untuk selalu mematuhi prosedur operasional standar dan SOP yang berlaku, salah satunya dengan langsung menyantap makanan di sekolah dan tidak membaginya untuk dibawa pulang ke rumah. Ia menyoroti resiko pertumbuhan bakteri pada makanan yang ditunda konsumsinya terlalu lama. Dalam beberapa kasus, ditemukan makanan yang dibagikan pagi hari baru disantap pada malam hari. Nah, halo, kenapa tuh Pak? Kayaknya PR baru tuh. Kenapa ada siswa atau siswi yang dikasih MBG tapi memutuskan untuk makan ntar malam? Apa karena kekurangan makanan di rumahnya kah? Kita tidak tahu ya. Sisa tuh barangkali ada yang ini dibawa pulang, dibagi ke beberapa anggota keluarga, dimakan jam 10 malam di hari itu kan berarti sudah lewat lama. Mungkin lihatnya masih tampak baik, tapi ternyata bakterinya sudah berkembang, jadi nggak boleh juga. Emang tetap harus dikasih ke ya siswanya sendiri gitu ya. Jadi buat anggota keluarga lain yang mungkin nggak bisa dapat makan dan berharap dapat MBG juga, sekarang sudah tidak direkomendasikan untuk diberikan ke mereka. Jadi begitulah kira-kira terkait berita yang ngebuat gue akhirnya kembali lagi ngebahas soal MBG. Doa yang terbaik buat korban. Semoga mereka bisa lekas membaik dan cepat pulih, bisa kembali lagi melakukan aktivitas sekolah, terus ya hal-hal yang biasanya pernah mereka lakukan ya. Bener-bener they did not deserve it, anjir. Seharusnya kalau misalnya kagak ada bagi-bagi makanan kayak gini, mereka mungkin masih bisa bersekolah gitu dengan normal, men. Tapi tiba-tiba kayak gini ya. Dan banyak juga siswa-siswi di SMA-nya yang trauma, makin bikin gak fokus proses belajar mengajar di sana, ya gak sih? Kolom komentarnya, men, banyak yang marah-marah jelas di sini. Kami selaku pemerintah dan kepala negara meminta maaf sedalam-dalamnya atas keracunan yang tidak diinginkan. Kami berjanji akan berbenah dan menegur dapur terkait. Kalau perlu kita nonaktifkan 1 bulan. Semoga berita ini tidak dibesar-besarkan, dijadikan pengalaman buat kami. Begitu simulasi kalau saya jadi presiden dem. Ya, balik lagi. Tujuan gue akhirnya ngebahas ini adalah biar kita semua sama-sama belajar gitu ya, untuk lebih teliti lagi dalam bekerja. Ya, teliti lagi dalam milih makanan. Jangan sampai kedepannya justru malahan merugikan diri lu sendiri gitu. Apalagi yang seharusnya bertujuan baik ya, prosesnya pun harus baik juga gitu, apalagi hasilnya, ya nggak sih? Jadi kayak cukup sekian dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi gue diri. Sampai jumpa.